Selamat pagi anak ibu kelas 9. Kembali kita bertemu di pembelajaran IPA Fisika. Semoga anak ibu tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Ikuti protokol yang diberikan oleh pemerintah. Nah, ingat anak-anak ibu harus bisa semangat berjuang demi mencapai cita-citamu, supaya nanti kamu dapat nilai yang tinggi pada UN IPA. Nah, sekarang anak-anak ibu, walaupun kita saling berjauhan atau dengan secara daring kita pembelajarannya, ibu harapkan anak-anak ibu tetap semangat. Dan jangan lupa berdoa supaya pandemi yang kita lalui cepat berlalu. Nah, sekarang kita masuki pembelajaran mengenai listrik dinamis, yaitu rangkaian listrik mengenai arus listrik, kuat arus listrik, beda potensial, dan hukum Ohm. Ya. Nah, yang bagaimana itu kuat arus listrik, beda potensial, dan hukum Ohm? Perhatikan video berikut. Rangkaian listrik. 1. Arus listrik. Arus listrik yaitu sebuah aliran yang terjadi akibat jumlah muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik lain dalam suatu rangkaian tiap satuan waktu. Arus listrik juga terjadi akibat adanya beda potensial. 2. Kuat arus listrik. Pada saat kita memperbesar sumber tegangan, berarti bahwa kita telah memberikan energi listrik. Nah, bahwa kuat arus listrik merupakan banyaknya muatan tiap satuan waktu, yang dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan Q per T. Perhatikan ya nak, diingat. Di mana I adalah kuat arus listrik, satuan ampere, Q muatan listrik, satuan coulomb, I sama dengan waktu, satuan sekon. Nah, lihat ada amperemeter, alat mengukur suhu adalah amperemeter. Nah, di sana ditunjukkan 0,8. Nah, nilai maksimumnya adalah 10 ampere. Maka nilai arus listrik yang terukur oleh alat di samping adalah 4/5 kali 10 ampere atau sama dengan 8 ampere. Ya. Beda potensial. Beda potensial atau tegangan listrik adalah perbedaan jumlah elektron yang berada dalam suatu arus listrik. Alat mengukur beda potensial adalah voltmeter. Diingat ya nak ya, beda potensial atau tegangan. Beda potensial listrik, lihat dia, jika ada dua buah muatan, contoh muatan A dan B, maka rumusnya beda potensialnya adalah VA sama dengan VB kurang VA. Nah, konduktor, lihat gambar berikut, bahwa aliran muatan positif dari kiri ke kanan. 4. Hukum Ohm. Hukum Ohm adalah suatu pernyataan yang menyebutkan bahwa arus listrik yang mengalir pada suatu kawat konduktor sebanding dengan beda potensial yang diberikan pada ujung-ujungnya. Nah, lihat ya gambarnya, di mana gambar A itu ada 0,2, gambar B dan gambar C, di mana gambar A merupakan tegangan yang lebih besar akan menghasilkan kuat arus yang lebih besar sepanjang resistor tersebut untuk menjadikan kuat arus kecil dari semula, yaitu 0,1 ampere. Yang B, lihat itu ya. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini tentang rangkaian listrik. Terima kasih. Sekarang perhatikan contoh soal kuat arus listrik. Hitunglah besarnya kuat arus listrik yang mengalir melalui sebuah kawat penghantar jika kawat tersebut dialiri muatan listrik sebesar 15 coulomb selama 3 sekon. Nah, kalau begini ya nak, kita sekarang buat penyelesaiannya. Kita lihat ya nak. Sekarang
kita buat diketahui. Diketahui. Apa yang diketahui dalam soal? Coba lihat. Ada namanya 15 kolom. Nah, apa itu kira-kira 15 kolom? Simbolnya apa itu kira-kira? Muatan listrik, simbolnya Q. Q sama dengan 15 kolom, ya. Apalagi nak yang diketahui? Coba lihat. Selama 3 sekon. Kalau dikatakan selama 3 sekon berarti itu waktu. Waktu simbolnya apa nak? T kecil. Diingat ya, T kecil. Jangan T besar. Karena di dalam fisika harus dipahami simbol-simbolnya nak. Kalau T besar itu sudah periode ya. Nah, jadi ini T kecil adalah waktu. Waktunya tadi berapa nak? Lihat ya, 3 sekon. 3 sekon, oke? Nah, ada lagi kira-kira yang diketahui dalam soal. Coba perhatikan. Ada nak? Nah, nggak ada lagi ya. Nah, jika tidak ada, kita langkah selanjutnya kita buat ditanya atau dit ya. Apa kira-kira yang ditanya? Lihat. Hitunglah besar kuat arus listrik. Apa tadi simbol kuat arus listrik? Diingat. Tadi video tadi nak. I. Apa nak? I. I sama dengan titik-titik berapa. Oke. Nah, setelah ditanya, nggak ada lagi ditanya kan? Kita buat jawab. Nah, kita buat jawab. Dijawab, kita masukkanlah rumus. Bahwa I sama dengan Q per T. Ya. Sama dengan, masukkan nilai Q-nya. Berapa nak? 15 kolom. 15 kolom per. Ini per ya. Per, diperhatikan ya nak ya. Per T. 3 sekon. Nah, sama dengan berapa? 15 bagi 3 berapa nak? 5. Satuan kolom per sekon. Atau disebutlah itu menjadi 5 ampere. Nah, ingat ya. 1 kolom per sekon sama dengan ampere. Atau sebaliknya, 1 ampere sama dengan 1 kolom per sekon ya. Ingat tadi dengan rumus ini. Oke. Sampai sini sudah mengerti nak mengenai soal kuat arus listrik? Nah, jika tidak mengerti, nanti WA ibu ya nak. Nah, sekarang kita lanjutkan contoh soal beda potensial. Nah, perhatikan contoh soal kedua yaitu mengenai contoh soal beda potensial. Di dalam sebuah tabung televisi, beda potensial listrik ya, beda potensial listrik antara titik A dan C. Nah, coba bayangkan A dan C. Berarti ada titik di antara itu ya. Adalah 100 volt. Sedangkan beda potensial listrik B dan C adalah 30 volt. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Pertama kita buat diketahui bahwa VAC, katanya titik antara A dan C itu berapa? Perhatikan nak, berapa? 100 volt. 100 volt ya. Nah, terus beda potensial PBC ya. Atau tunggu ya nak ya, kita buat dulu nih biar lebih jelas lagi ya. Ya, perhatikan bahwa VAC rumusnya adalah VA dikurang VC. Nah, jadi VAC itu atau VA kurang VC itu nilainya katanya berapa? 100 volt ya. Sekarang VBC. VBC ini PB
dikurang VC. Bukan video call ya nak, melainkan beda potensial di titik C. Berapa nilainya? Lihat tadi berapa? 30 volt ya. Dah. Sampai sini bisa dipahami nak? Jadi yang diketahui VAC, VBC ya. Apa tadi? VAC sama VBC. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Setelah itu kita buat ditanya. Ditanya ya. Yang ditanya apa? Ya tadi. Mana tadi? Ayo. Beda potensial listrik antara apa tadi? Oh, belum ada ibu apa ya? Sorry ya. Nah, jadi yang ditanya nanti yang ini ya nak ya. Perhatikan. Nanti ibu kirimkan soalnya ya. Nah, nanti ibu kirimkan soal ini. Beda potensial, pertanyaannya adalah tentukanlah beda potensial antara A dan B. Coba ya. Sini nanti kita buat tentukanlah beda potensial antara A dan B. Nah, ini ya nak ya. Pertanyaan tentukanlah beda potensial antara A dan B. Jadi itu pertanyaannya kita cukup buat VAB sama dengan berapa. Nanti sejajar dibuat ya nak apanya ya. Ininya. Nah, kita jawab bahwa rumus PAB sama dengan PAB berarti ini enak ya, PAC dikurang PBC ya. Bisa dipahami nak dari situ. Contoh ini titik A, ini titik C, di tengahnya ada titik B. Contoh ya. Jadi PAB ini adalah PAC dikurang PBC. Bisa disimak nak? Ini tadi kan pensil. Titik A di sini, titik B di sini, titik C di pinggir kanan. Jadi kalau ditanya PAB sama dengan PAC dikurang PBC ya. Tinggallah PAB ya. Bisa dipahami nak? Nah, jika kurang jelas nanti boleh ditanya lagi ya nak ya di WA grup. Oke. PAB sama dengan apa tadi rumusnya? PAC ya kan? Dikurang PBC. Berapa PAC-nya? Lihat. 100 volt. Berapa PBC-nya? Lihat. 30 volt. Jadi berapa? 100 kurang 30. 70. Satuannya apa? Yang jelasnya volt ya. Ingat, satuan beda potensial atau tegangan adalah volt. Nah, demikianlah contoh beda potensial listrik ya. Jika ada nanti soal sudah bisa dikerjakan ya nak. Jika kurang paham boleh ditanya kembali sama ibu lewat pribadi boleh, lewat WA group boleh ya. Sekarang perhatikan contoh soal mengenai hukum Ohm. Arus listrik sebesar 4 ampere mengalir melewati kawat penghantar. Saat kedua ujung kawat diberikan tegangan sebesar 8 volt. Berapakah besarnya hambatan listrik pada kawat itu? Nah, perhatikan cara penyelesaiannya. Nah, perhatikan ya nak. Lihat. Arus listrik sebesar 4 ampere berarti yang diketahui adalah
I sama dengan 4 ampere. Terus baca tegangan sebesar, berarti V sama dengan 8 volt. Ya. Nggak ada lagi yang diketahui kan, Nak? Sekarang ditanya. Apa yang ditanya, Nak? Coba lihat, berapakah besarnya hambatan? Ya, hambatan simbolnya apa? R. R sama dengan berapa? Iya kan, Nak? Bisa diikuti? Nah, sekarang perhatikan. Jawab. Bahwa R sama dengan perhatikan. Rapi dibuat ya, Nak ya. Nanti buat sejajar. V per I. Nah, setelah masuk soal, masukkan nilai V-nya berapa, Nak? 8 volt ya. Per I. I-nya berapa? 4 ampere ya. 8 bagi 2 bagi 4. 2 volt per ampere disebut ohm, atau biasa disimbolkan ohm itu seperti ini. Nah, oke ya. Nah, itulah dia contoh soal mengenai hukum ohm. Itu kalau tegangannya dan kuat arusnya yang diketahui. Bagaimana kalau hambatannya yang diketahui dan arusnya diketahui? Yang ditanya adalah tegangan. Nah, perhatikan. Arus listrik sebesar 10 ampere mengalir melalui sebuah resistor 2 ohm. 2 ohm berarti hambatan atau R. Berapakah tegangan yang terbaca pada voltmeter yang dihubungkan pada ujung-ujung resistor? Ya, berarti yang ditanya adalah apa? Tegangan. Nah, bagaimana cara menyelesaikan? Perhatikan. Penyelesaian diketahui. Arus listrik sebesar 10 ampere berarti I besar buat ya, Nak. I sama dengan 10 ampere. Nah, melalui sebuah resistor. Resistor adalah hambatan atau R. Ya. 2 ohm. Ya. Ingat tadi Ibu bilang di sini kan, begini satuannya ya, bisa juga dengan ohm, tulis OHM ya, Nak. Nah, yang ditanya, berapakah tegangan? Ditanya. Tegangan V, ingat aja ya. Segala yang tegang-tegang V lah itu. Bisa diingatkan, Nak? Tegangan atau beda potensial. Nah, sekarang kita jawab. V sama dengan, nah perhatikan. Video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa R sama dengan V per I. Seperti ini ya. Nah, kalau ditanya V, bagaimana rumusnya? Ditanya ini V. Bagaimana rumusnya? Nah, ingat aturan silang. V ini kalikan ke R. Berarti P sama dengan I R. I kali R ya. Kalau dibuat titik ini, itu artinya kali. Dot, kalau matematika itu dot atau kali ya. P sama dengan IR. Biar gampang mengingatnya, langsung aja ingat Ibu Ira. Ibu Ira itu simbolnya di sekolah ibu apa, Nak? IR. Nah, berarti Ibu Ira yang tegang-tegang lah itu ya. Sore ya Bu Ira, biar gampang diingat oleh anak murid kita. Oke. Nah, perhatikan, masukkan nilai I. I itu apa? Berapa? 10 ampere. Kali. Ya, kali. R-nya berapa? 2 ohm. Nah, gampang saja. 10 kali 2. 20. Ohm kali ampere disebut volt. Jadi ingat, 1 ohm ampere sama dengan 1 volt. Ya. Nah,
Sekianlah dulu penjelasan contoh soal yang Ibu berikan. Nanti Ibu fotokan, Ibu bagi. Untuk itu anak-anak Ibu dicatat, dipelajari. Setelah dipelajari dan dicatat, kirimlah ke WA pribadi Ibu. Ingat ya, batas waktunya jangan sampai kelewatan. Hari Rabu, ini hari Rabu, berarti dikumpul hari Sabtu ya, supaya bisa Ibu koreksi dan kembali Ibu bisa nanti membuat video untuk pelajaran berikutnya. Nah, jika anak Ibu kurang paham, boleh ditanya melalui WA pribadi Ibu atau melalui WA grup ya. Nah, ingat Nek ya, kamu harus rajin ya, jangan merasa aku udah kelas 9, udahlah gampang itu, jangan. Ingat bahwa dirimu adalah sebentar lagi mau tamat dari SMP. Jadi semua materi yang Ibu bagikan tolong disimak ya Nak, dipahami. Nah, sekianlah pembelajaran mengenai rangkaian listrik, mengenai arus listrik, kuat arus, sama hukum ohm dan beda potensial. Semoga anak-anak Ibu tetap semangat dan jaga kesehatan.